Dasar pengemis kotor. Kau yang lemah syahwat, kau yang impoten, kau yang cuma tahan 3 detik. Masa aku dibilang pengemis? Kakak, jangan pergi dulu. Yang aku omongin itu beneran. Cukup ditusuk beberapa jarum pasti sembuh. Kakak, apa kamu gak mau memulihkan kejantananmu? Hei, kalau kau ngomong lagi, aku bakal beneran pukul kau. Mas Tum, lihat-lihat apa? Kakak cantik, silikon punyamu udah berubah jadi kanker. Kalau nggak diangkat, kamu bakal mati. Kalau masih ngawur lagi, mulutmu bakal aku sobek. Orang kota tuh aneh-aneh. Jelas lagi sakit, kok malah disembunyiin semua. Guru bilang ilmuku nggak ada tandingannya. Orang penting bakal datang bawa uang. Ternyata cuma bohongan. Aku dan 5 gurumu waktu berkelana di dunia masing-masing meminjamkan 1 surat pernikahan untukmu. Hah? Suruh aku nikah sama 6 istri? Enak saja. Disaring berlapis-lapis, dari 6 dipilih 1. Cuma dikasih 1 surat perjanjian nikah. 5 sisanya masing-masing ada di tangan para gadis. Kau harus turun gunung musnahkan 1 persatu. Menangkan mereka dengan baik. Jangan sampai menyanyiakan masa muda para gadis itu. Target penendangan pertama aja belum ketemu. Bentar lagi aku bakal mati kelaparan di pinggir jalan. Pengemis, butuh uang banyak. Butuh Aku kasih 200 juta, bantu aku lakuin satu hal. 200 juta. Di kampung aku bisa nikah sama 20 janda muda. Mau suruh aku ngapain? Ngerawat orang sakit, meramal, lihat feng shui, ngusir setan. Aku bisa semua. Dasar gila. Kalau begitu, kau suka cewek kayak gimana? Pria tuh pada suka yang cantik, suka yang polos, tapi yang gede juga susah ditolak. Aku milih yang cantik, polos, dan genit. Kotor, lusuh, mata duitan, serakah, dan bejat. Benar nggak salah cari orang. Pengemis. Cewek ini aku kasih jadi istrimu, setuju nggak? Aku akan membuat seluruh kota Birta tahu bahwa kau menikah dengan pengemis hina. Kau itu sampah sejati. Aku akan membuatmu seumur hidup dalam mimpi buruk. Nona Sela, kenapa kau melakukan ini padaku? Siapa suruh kau membuat Tuan Muda Jirta tergila-gila padamu? Inilah akibatnya. Nona Sela, aku benar-benar gak menggoda Tuan Muda Jirta. Aku mohon lepaskan aku, lepaskan keluarga Jirta. Lepaskan kau? Baik. Kau menikah dengannya. Kalau enggak, aku akan membuat keluarga Jirta hancur. Baik, aku setuju. Hei, kalian berdua punya masalah sendiri. Jangan libatkan aku. 200 juta, mau? Mau. Masih diam? Cepat ambil surat nikah. Ternyata sudah menikah. Sungguh aneh. Sayang, jangan cengeng. Kau jangan panggil aku sayang. Aku ini hebat. Di desa wanita yang mau menikahiku lebih banyak dari tikus. Daripada menangis, lebih baik pulang dan bersyukur pada leluhur. Tina, kau dengan pengemis ini benar-benar cocok. Malam nanti, layani dia dengan baik. Bagaimana ini? Pernikahan batal. Kakek pasti akan membunuhku. Murid dermawan akan tiba dalam 2 hari. Kau harus menikah dengannya. Kakek, aku nggak mau menikah. Sudahlah. Surat pernikahan ada di sini. Mau nggak mau harus menikah. Lagi pula menikah dengan orang asing, pengemis juga nggak apa. Asal bisa menyelamatkan keluarga Jirta dan lebih mudah dikendalikan. Tapi harus tetap memberi jawaban pada kakek. Hei, ini nomor teleponku. Nanti kau ikut ke rumahku. Ada urusan pernikahan, perlu kau bantu. Aku nggak mau. Kenapa? Pria itu kayak kerbau.
Kamu gak mau kasih dia makan rumput, tapi mau dia kerja keras. Gak bisa begitu. Maksud kau apa? Dasar mesum. Pokoknya aku gak mau. Orang tua kandung aja belum ketemu. Misteri asal-usul juga belum terungkap. Masa aku punya waktu buat urus kamu? Aku kasih uang gimana? Nah, kenapa gak dari tadi? Berapa? Sela kasih kau 200 juta, aku juga kasih 200 juta. Bisa bantu aku tolak lamaran nikah? Bisa banget. Serahkan semua padaku. Matre. Kalau gak matre, udah mati kelaparan dari Aku dulu. pulang dulu ke rumah. Nanti aku jemput kau. Dadah, istri. Dasar pengemis. Hei, dasar kampungan. Nyari kau susah banget. Kau yang lemah syahwat. Kau yang impoten. Ternyata kamu. Dasar pria lemah. Jangan teriak-teriak. Heh, bukannya kau bilang ditusuk jarum bisa sembuhin lemah syahwat? Tusuk aku beberapa kali. Tadi aku nawarin bantu kamu malah ngelontarin kata-kata kasar. Sekarang kamu datang sendiri. Sikapmu masih kurang ajar. Mau aku obati? Mimpi aja sana. Hah? Berhenti. Dasar nggak tahu diri. Berani sama aku. Gemuk. Hajar dia. Kekuatan datang darinya, biarkan tenaganya mengalir ke kita. Rasakan. Gemuk. Dasar gila. Ngapain pukul aku? Bukan kau di, aku pukul dia. Pukul dia. Aduh, nggak percaya aku. Berhenti memukul. Tulangku mau patah. Berhenti. Pak Denny. Anak ini benar-benar aneh. Aku hampir mati dipukul dia. Kau harus balas dendam buat aku. Balas dendam apaan? Saudara muda, anak buahku nggak tahu sopan santun. Ini karena aku kurang mendidik mereka. Mohon beri kami kelonggaran. Lepaskan kami. Udi, cepat sujud minta maaf. Hah? Kalau dia nggak maafin kau, aku habisi seluruh keluargamu. Maafkan aku. Jangan teriak-teriak. Mana itu Cina? Saudara muda, ilmu bela diri yang kau gunakan benar-benar hebat dan misterius. Ilmu apa itu? Ilmu tanpa wujud. Diajarkan oleh guru keduaku. Kamu juga mau coba? Nggak berani. Telapak tangan besi. Sudah kamu latih sekitar 40 tahun kan? Iya. Telapak tangan besi turun-temurun, saudara muda. Matamu tajam sekali. Kamu melatih ilmu ini. Terlalu banyak serbuk besi yang terhirup, menyebabkan penyakit paru-paru yang parah. Sudah merusak organ dalam. Paling lama bisa hidup 5 tahun lagi. Saudara muda, tolong selamatkan aku. Asal bisa hidup, apapun taruhannya aku rela. Kamu adalah pemimpin mereka? Benar, aku pemimpin geng tapak besi, memimpin ribuan pengikut, menguasai puluhan perusahaan. Kapanpun kau butuh bantuan, geng tapak besi siap datang kapan saja. Boleh selamatkan kamu, tapi kamu harus bantu aku cari seseorang. Anda mau cari siapa? Amir. Dulu belasan tahun lalu, dia adalah pemimpin geng pengemis. Tenang saja. Geng tapak besi kami punya koneksi luas. Cari seseorang itu gampang. Amir ini, apakah dia musuhmu? Sekarang aku turun gunung. Aku harus menemukan kembali liontin itu dan mengungkap misteri asal-usulku. Ya Tuhan, 40 tahun pertama kalinya bernapas seenak ini. Pak Denny. Hei gemuk. Kayaknya aku sudah sembuh. Dokter Sakti, sungguh seperti dewa turun ke dunia. Mulai sekarang, seluruh geng tapak besi adalah orang-orangmu. Aku akan kasih kau 200 miliar, enggak, 400 miliar. Uang? Aku nggak mau. Kamu bantu aku cari satu benda lagi. Silakan perintahkan. Sekalipun itu hati naga atau sumsum burung Phoenix, aku akan cari untukmu. Kira-kira sebesar ini tas kanvas. Hah? Tas?
Tas kanvas? Isinya apa? Barang-barang campur aduk, pedang, cincin, surat pernikahan, dan sebagainya. Dengan pedang ini bisa memerintah 7 sekte pedang. Dengan cincin ini bisa memerintah 100.000 pengikut sekte iblis. 100.000? Ini pil besar kembali. Ini bulu merak. Jaga baik-baik. Jangan sampai hilang. Ya. Baru sampai di Birta, barang bawaan udah hilang. Kalau guruku tahu, pasti bakal marah besar. Baik, aku kerahkan semua orang. Pasti bantu kau temukan. Satu lagi, seorang wanita bernama Alia Karim. Tolong cari tahu juga. Di 4 keluarga besar Birta, putri sulung keluarga Karim bernama Alia. Apa yang dicari orang hebat ini adalah dia. Itu aku nggak tahu. Lain kali aku tanyakan lagi. Orang hebat, bagaimana aku memanggil Anda? Boleh minta kontak? Namaku Yudi Madis. Aku nggak punya ponsel. Orang hebat. Ini ponsel model terbaru. Harganya lebih dari 20 juta. Tolong dipakai seadanya. Pak Yudi, ini ginseng gunung tua berusia 200 tahun. Nilainya lebih dari 10 miliar. Ini aku gunakan untuk merawat organ dalam. Sekarang udah nggak perlu. Mohon terima. Barang ini lumayan. Baiklah, aku terima. Baik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Pak Denny, apa Anda benar-benar perhatikan sampai gitu? Omong kosong. Dia itu naga di antara manusia. Kalian semua dengar. Mulai sekarang kalau bertemu Pak Yudi, perlakukan dia seperti bapak kandung sendiri. Paham? Paham. Paham. Ternyata kamu. Kakekku hari ini ulang tahun. Aku jemput kau buat ketemu keluarga. Ayo naik. Kenapa? Mana uangnya? Di kartu ada 200 juta. Sandinya 6 angka 6. Gampang banget cari uang dari cewek ini. Naiklah. Baiklah. Ponsel semahal ini baru dapat uang langsung pakai buat belanja mewah. Ini dikasih orang. Omong kosong. Siapa yang bakal kasih ponsel puluhan juta? Kalau ketemu Sela dan dia tanya kau mau jawab Aku apa? bilang aja semua jurus kita udah kita coba. Nama anak aja udah kita pikirkan. Dasar mesum. Kalau misalnya ada yang ganggu aku, kau bakal Tenang gimana? aja, biarpun cuma istri di atas kertas, aku nggak bakal biarin ada yang ganggu kamu. Lumayan bisa diandalkan. Kapan murid dari orang tua yang berjasa datang untuk melamar? Ini udah zaman apa? Masih bicara soal orang tua berjasa. Sekarang kau rawat Pak Yudi baik-baik. Situasi keluarga kita gini, cuma Pak Yudi yang bisa bantu kita. Pak Yudi, semuanya biar aku perkenalkan. Ini adalah bintang baru di kota Birta. Pak Dio, kepala keluarga Madis, kaya raya dan berkuasa. Juga bersahabat baik dengan 4 keluarga besar. Halo Pak Dio. Silakan duduk, silakan. Kakek, kenapa Tina belum datang? Tina sedang dalam perjalanan, santai saja. Kali ini aku datang, pertama untuk merayakan ulang tahunmu, kedua untuk melamar Tina. Semoga kakek berkenan mengabulkan. Terima kasih atas perhatian Pak Dio. Maaf, aku sudah nikah. Tina, kau sudah menikah? Kakek, janji pernikahan yang kakek buat, maaf Tina nggak bisa menepatinya. Tina, kau sudah menikah, kau bercanda kan? Kakek, aku nggak bercanda. Tina, boleh tahu, kau ini jatuh hati pada tuan muda dari keluarga mana? Biar aku tahu aku kalah dari siapa. Dia, itu suamiku, Yudi. Suami Tina ya aku ini. Tina, kau sudah menikah, ini bercanda kan? Kakek, aku nggak bercanda. Ini suami aku, namanya Yudi. Tina, kau nggak salah kan? Menikah itu harus memperhatikan kesetaraan derajat. Masa semua orang bisa menikah begitu saja? Ini bisa jadi bahan tertawaan. Sebaiknya tanyakan lagi. Siapa tahu dia orang kaya yang sedang menyamar. Hei bocah, kau dari mana? Rumahku di gunung. Pemandangan dan udaranya di sana jauh lebih baik daripada di kota kalian.
Dasar kau orang kampung. Cepatlah kau cerai dengan Tina. Dia bukan perempuan yang bisa kau rebut. Aku nggak mau pergi. Mau membuatmu kesal. Gak mau. Baiklah, hari ini ulang tahun kakek Bimo yang ke-70. Kau sebagai suami Tina, ternyata gak membawa kado ulang tahun. Tentu saja ada kado. Selamat ulang tahun kakek, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ini... Itu wortel. Tanahnya saja belum dibersihkan. Aku sudah sebesar ini, baru pertama kali melihat ada orang yang kasih sayuran pas ulang tahun. Iya, nggak masuk akal. Ini bukan wortel. Ini ginseng gunung berusia 200 tahun. Harganya mencapai miliaran. Wortel harganya 8.000 per kilo. Masa harganya miliaran? Kakek, dengarkan sendiri dia bicara apa. Pelayan, bawa wortel ini untuk dimasak sup. Biar kita semua mencicipi makanan khas gunung ini. Cepat bawa pergi. Melihatnya saja sudah membuatku pusing. Miskin gak masalah. Yang penting harus jujur. Jangan menganggap kami semua ini sebagai orang bodoh begitu saja. Mengerti? Wortel dan ginseng saja nggak bisa dibedakan. Menurut aku, kamu sendirilah yang bodoh. Keparat! Orang sepertimu bisa aku injak 1000 kali. Baiklah, kalau begitu ayo kita beradu. Cukup, berhenti membuat keributan. Yudi, di sini nggak menerima kehadiranmu. Silakan pergi. Aku juga nggak betah di sini. Aku anjing kampungan dari geng tapak besi. Ruangan ini aku yang pakai. Kalian semua sekarang cepat keluar dari sini. Geng tapak besi, ayo cepat pergi. Kita nggak bisa melawan, itu kan geng Pak Kalau Denny. berurusan dengan Pak Denny, nggak mati pun pasti babak Cepat belur. pergi. Kalau masih banyak bicara, hati-hati, aku nggak segan-segan pada kalian. Pak Dio, ini sudah keterlaluan. Kau hadapi dia. Mau aku jadi apa memangnya? Kalau melawan ketua geng tapak besi, keluargaku bisa binasa. Kalau kita mengalah, kita nggak akan mendapat masalah. Kita pindah ke ruangan sebelah saja. Tapi dia... Tenang, geng tapak besi akan menghormatiku. Ayo. Tunggu, perempuan ini tinggalkan. Cantik sekali. Hai Nona, temani kakakmu minum beberapa gelas. Kakek, tolong aku. Pak Dio, tolong selamatkan Tina. Dasar kau ini, istrimu diganggu orang lain, kau malah diam saja di sini. Kau itu pengecut ya, sungguh menyedihkan. Wah, istrimu ya? Ya, Bocah, kau juga nggak boleh pergi. Aku harus menyaksikan ini. Seru, sungguh seru. Temani kakak minum. Bocah, kau. biar ku buat kamu minum beberapa gelas lagi. Dasar kau ini. Kau membuat masalah besar. Kau sudah membawa celaka bagi kami, kau tahu nggak? Aduh, melawan geng tapak besi bagi keluarga kami adalah bencana besar. Apa mungkin keluarga kami hanya bertahan 20 tahun? Nanti kalau Pak Denny datang, kita semua selesai. Aku nggak mau mati. Aduh, murid dermawan itu kapan datangnya? Yudi, berhentilah makan. Kau membuat masalah besar, kau tahu nggak? Cepatlah, tinggalkan kota Birta. Jangan pernah kembali. Tenang. Di gunung aku sudah biasa membunuh binatang-binatang. Gak ada yang berani cari masalah denganku. Gawat, kalau Pak Denny datang, orang kampung itu dan seluruh keluarga Jirta akan dihancurkan. Aku harus pergi diam-diam. Aduh, perutku agak sakit. Aku mau ke kamar kecil dulu. Pak Dio, Pak Denny. Aku hampir mati. Tolong aku. Siapa yang berani usik anak buah geng tapak besi? Berani sekali. Dia, bocah ini. Anak muda, kau tahu nggak kalau terlalu sombong bisa mendatangkan kematian? Punggung ini, baju lusuh ini. Orang sedang makan, banyak ngomong apa? Orang hebat. Pak Denny, dia berani nggak hormat padamu. Cepat bunuh dia. Pak Yudi, anak buah aku kurang ajar kepada Anda. Memang pantas mati. Aku sebagai atasan kurang mendidik. Aku minta maaf pada Anda. Baiklah, jangan ganggu aku makan.
Pak Yudi sudah bicara. Jangan ganggu makan beliau. Cepat bersihkan. Dan bawa orang ini pulang. Bocah, kau ini siapa sebenarnya? Sampai-sampai Pak Denny memanggilmu Pak Yudi. Aku sudah bilang, nama aku Yudi. Ayah, aku paham. Melihat bocah ini, mana mungkin dia Pak Yudi? Silakan duduk. Maksudmu? Aduh, Pak Denny pasti salah orang. Pak Yudi itu katanya jauh, tapi ternyata dekat. Benar juga. Harta keluarga Madis capai puluhan triliun. Begitu bertemu Pak Yudi, Pak Denny pun harus berhati-hati. Sejujurnya, beberapa waktu lalu keluarga kami baru saja mencapai kerjasama dengan keluarga Karim. Geng tapak besi sehebat apapun, bisakah lebih hebat dari keluarga Karim? Benar, keluarga Karim keluarga terkuat antara 4 keluarga besar Birta. Keluarga dengan harta ratusan triliun, mereka satu-satunya. Kali ini, berkat kau, Dio yang menyelamatkan keadaan. Kau menyelamatkan keluarga kami. Kali ini, Pak Denny masih cukup pintar. Lain kali bertemu dia, beri dia sedikit sikap baik. Bocah. Kali ini kalau bukan karena aku melindungimu, hari ini kau mungkin sudah mati. Tapi, ini hanya sekali ini. Kedepannya, aku nggak akan membelamu lagi. Masih makan? Cepat ucapkan terima kasih kepada dia, sudah diselamatkan. Sudahlah, sudah. Hanya menolong seekor semut. Apa kau mengharapkan semut berterima kasih padamu? Bukan. Kamu ini benar-benar seperti tisu bekas, malah bocor juga. Apa aku butuh perlindunganmu? Pak Denny itu hormat karena aku. Kau ini orang kampung dari desa. Masa Pak Denny mau hormat padamu? Pura-pura saja, sudah cukup. Kenapa? Mau mencuri pujian dari Pak Dio? Waktu mendesak, tugas berat. Harus segera mencari Alia untuk membatalkan pertunangan. Dasar orang-orang aneh. Malas bicara banyak dengan kalian. Aku pergi. Saudara Bimo, aku datang terlambat. Silakan duduk. Biar aku perkenalkan. Ini Pak Andrew. Andrew Anto. Dia berbisnis obat-obatan herbal. Di seluruh kota kita punya puluhan toko. Di seluruh provinsi dia adalah raja obat herbal. Silakan duduk. Orang yang tadi pergi itu siapa? Paman Andrew nggak usah pedulikan dia. Dia hanya orang kampung. Permisi, sup wortelnya sudah matang. Paman Andrew, wortel ini apa sudah basi? Kok rasa tanahnya begitu kuat? Saudara Andrew, sudahlah, jangan dimakan. Nanti sakit perut. Wortel apa ini? Ini ginseng gunung. Siapa yang memasaknya jadi sup? Ini kan pemborosan. Saudara Andrew, ini hanya wortel biasa. Mana ada? Benar, Paman Andrew. Sup wortel ini memang aku yang suruh buat. Aduh, ginseng gunung berusia 200 tahun. Ini begini saja kau rebus, pakai otak dong. Andrew, ini benar-benar yang berusia 200 tahun? Iya. Semahal itu? 200 tahun, Paman Andrew. Apa Paman nggak salah lihat? Aku bisa salah? Diam kau. Aku sudah urus ginseng banyak banget. Apa aku bisa salah? Miliar. Aduh, ginseng gunung berusia 200 tahun. Sebesar ini, seenggaknya 10 miliar. 10 miliar. Direbus begitu saja, khasiatnya hilang semua. Benar-benar memboroskan barang berharga. Hancur semua. Aduh. Ternyata aku salah sangka padanya. Dia nggak berbohong. Wah, ini sungguh mewah sekali. Orang-orang tua itu terlalu berlebihan. Sekaya ini juga suruh aku batal tunangan. Dasar orang kampung, cepat pergi. Kalau mau cari botol bekas, cari di tempat sampah. Aku nggak datang untuk cari botol. Aku datang untuk Cari mencari siapa? Alia. Dengan baju lu sebegini mau bertemu dengan CEO? Gila ya? Bertemu CEO itu harus membuat janji dulu. Apa kau sudah janji? Janji segala ya. Aku menemuinya hanya sebentar. Paling lama 3 menit. Sialan, kau bicara apa sih? Pukul dia lalu bawa keluar.
Ada apa ini? Ada apa ini? Siapa yang menurunkan celanaku? Ada apa? Siang bolong malah berjalan sambil tidur? Bu Alia, 15 menit lagi ada rapat pemegang saham. Permisi, aku datang mencari Alia. Siapa dia membiarkan masuk? Aku Alia. Begini, guru aku dulu pernah membuat perjanjian pernikahan. Katanya di kota Birta ada seorang wanita bernama Alia yang merupakan tunanganku. Kurang ajar. CEO kami adalah putri sulung keluarga Karim. Mana mungkin dia menjadi tunangan orang kampung sepertimu? Bercermin dulu deh. Jaga sikapmu. Aku hanya datang bertanya. Kalau aku salah orang, aku akan pergi. Kau nggak salah orang. Bu, Kakekku memang dulu pernah meminta surat pernikahan dari seorang pendekar. Mungkinkah dia ini murid dari pendekar itu? Aku hanya cari-cari saja, malah ketemu yang benar. Cantik sekali. Kalau dinikahi, pasti enak sekali. Kenapa guru aku mau menolaknya? Kurang pandai memilih. Cukup tampan, tapi belum tahu kemampuannya bagaimana. Lihat saja nanti. Kalau begitu, mari kita bicarakan soal perjanjian pernikahan. Singkat saja, aku datang untuk membatalkan. Aku kira yang pantas untuk Alia, seenggaknya pastilah seorang pahlawan yang menunggang awan pelangi. Gak disangka datangnya dari desa terpencil orang kampung. Kamu berlatih bela diri. Nama aku Eri, aku seorang petarung, juga sahabat dan pengawal Alia. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Petarung ya, ternyata ada kemampuannya. Nama aku Yudi, datang dari gunung. Kesini membicarakan perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan? Aku rasa kau terlalu berhayal mau masuk keluarga kaya. Kalau kau bisa mengalahkan aku gak akan menghalangimu. Murid pendekar itu seharusnya bukan orang sembarangan. Mari kita coba. Bukan, kalian semua salah paham. Aku datang untuk membatalkan. Aku dengar ada orang masuk dan mengganggu kakak. Biar aku urus. Wino ini biasanya mengendalikan ayahnya sudah biasa berbuat seenaknya. Kebetulan, biarkan Yudi berhadapan dengannya. Tapi Wino juga seorang petarung. Aku khawatir kalau dia membuat Yudi celaka. Kalau dia bahkan gak bisa mengalahkan Wino, apa pantas dia menikahimu? Benar juga. Dasar bocah. Sebenarnya ada masalah apa denganmu? Bersujudlah dan jelaskan. Mengapa begitu sombong? Aku juga gak mengganggumu. Dasar rakyat jelata. Hah? Apa hakmu berdiri bicara dengan aku? Kuperintahkan kau untuk bersujud, tampar mukamu sendiri. Tampar sampai aku puas. Bukankah bersujud itu hanya untuk orang yang sudah mati? Kenapa kamu malah mengutuk dirimu sendiri mati? Sialan, kau cari mati. Sialan, berani menghindar lagi. Masalahnya, bukan cuma berani menghindar, tapi juga berani memukulmu. Semuanya maju, bunuh dia sekarang juga. Aku lihat siapa yang berani. Dasar anjing, lebih baik kau bunuh aku sekarang. Kalau enggak, cepat atau lambat ku bunuh kau. Sudah aku injak, masih berani menantang. Kamu memaksaku bertindak. Coba kau sentuh aku. Baiklah, sesuai keinginanmu. Kakiku. Masih mau mencoba? Kau sudah tamat, ayahku Riko. Kalau dia tahu, dia pasti nggak akan memaafkanmu. Habis, Yudi membuat masalah dengan Wino. Ayahnya Riko orang yang gaul sama dunia hitam putih. Dia sangat menyayangi anak tunggalnya ini. Makin besar masalahnya makin bagus. Dia selama ini selalu semena-mena, menindas yang lemah. Pantas mendapat balasan. Anakku? Anakku sebesar ini, aku sendiri nggak tega memukulnya. Kau malah berani menganiayanya. Aku akan menghancurkanmu. Dasar bocah durhaka, berani memukul anakku. Kau akan mati konyol. Kalian semua nggak bertanya kenapa aku memukulnya. Bahkan kalau anak aku bunuh semua keluargamu, kau tetap nggak berhak menyentuh satu jarinya pun. Hari ini biar dewa yang turun tidak bisa menyelamatkan. Ayah, aku mau menyiksanya sedikit demi sedikit. Aku mau buat dia sengsara. Sungguh sombong dan sewenang-wenang. Pantas diberi pelajaran. Ayahku ada di sini. Coba kau sentuh aku. Baiklah, kamu juga yang minta. Anakku.
anak kesayanganku. Yudi ini memangnya mau bertarung sampai mati? Dia terlalu nekat. Benar-benar gak takut mati. Riko, cepat tangkap dia. Aku akan mencincangnya. Maju, tangkap dia. Aku akan menghukum mati dia perlahan-lahan. Berhenti. Ini cuma itu. Dasar bocah, sekarang baru mau minta ampun. Sudah terlambat. Dasar keparat. Ternyata kau juga takut. Bersiaplah mati. Demi dia kamu mau bertaruh nyawa denganku. Apa itu sepadan? Tapi kau sudah memukul anaknya sampai begini parahnya. Masa dia nggak mau bertaruh nyawa? Omong kosong. Anak aku gendong takut jatuh. Aku kecap takut meleleh. Kau malah tega melakukan ini padanya. Yang menyedihkan pasti ada sisi keterlaluannya. Dia sebenarnya bukan anakmu. Riko, jangan dengar omong kosong orang ini. Baik. Nggak hanya menganiaya anak aku, tapi juga menuduh istri aku. Kau bayi prematur, umur 13 tahun, hampir tenggelam. Bener gak? Diam! Dasar bocah sialan, kau diam! Sayang, jangan dengarkan dia. Dia hanya bicara omong kosong. Biarkan dia bicara. Kenapa kau gelisah? Sayang, Wino benar-benar anakmu. Di area anakmu ada garis tunjukkan pisau potong keturunan. Kamu gak akan punya anak laki-laki. Paling-paling hanya anak perempuan. Buktinya mana? Kalau di area orang tua terbagi menjadi posisi yin dan posisi yang. Aku tusuk posisi kanan, ibu kandungnya pasti merasa sakit seperti ditusuk jarum. Aduh, sakit sekali. Ibu kandung pasti benar. Ini terlalu luar biasa. Sekarang aku tusuk posisi kiri. Kalau kamu ayah kandungnya, pasti juga akan merasakan sakit yang luar biasa. Silakan. Ada apa ini? Kenapa aku nggak merasakan apa-apa? Apa kau membohongiku? Sakit sekali, sakit. Berhenti menusuk. Ino, aku selama ini baik padamu. Ternyata kau mainkan istriku. Pengawal ini ternyata ayah kandungnya. Lebih seru dari sinetron. Bos, Nyonya yang merayuku, bukan salahku. Vino, kau bohong. Jelas kau yang duluan mendekatiku. Dasar! Sayang, aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Aku masih bisa hamil. Aku janji anak kedua pasti anakmu. Dasar perempuan jalang. Kau masih tega bicara. Ternyata kau selingkuh di belakangku. Dasar! Sepasang pejinah kalian berdua. Aku bunuh kalian. Bos Riko, lebih baik bawa pulang saja untuk dibereskan. Bawa pergi! Bawa pergi! Riko, aku salah. Riko! Sungguh menyedihkan. Istri cantik, anak berbakti, semuanya sia-sia. Ayah, ada apa ini? Aku bukan ayahmu. Kenapa bisa begini? Ini lebih menyedihkan lagi. Bangun tidur, dari anak kaya jadi anak haram. Kau ini lucu juga. Saudara, bagaimana aku harus menghadapinya? Dalam takdirmu, memang gak ada anak laki-laki. Tapi kamu akan punya 2 anak perempuan yang sangat berbakti. Lebih baik segera pulang, ceraikan istrimu dan cari yang baru. Itu bagus. Aku suka anak perempuan. Terima kasih atas petunjuknya. Kedepan kalau saudara butuh bantuan di Birta, aku pasti siap sedia. Bos Riko, bawa juga anak kandungmu ini. Ayo. Ayo. Ayah. Ayah. Tadi mau bertarung sampai mati. Sekarang malah bersaudara. Tunanganmu ini asal-usulnya misterius dan bisa menangkal bencana untukmu. Kalau kau tidak tertarik padanya, mending berikan saja padanya. Jangan main-main. Aku ada perjanjian pernikahan dengannya. Heh, anak laki-laki yang berharga. Ayo, mari kita bicarakan soal janji nikah itu. Statusku dan Nona Alia terlalu jauh berbeda.
Dan gak ada dasar perasaan. Perasaan itu bisa dipupuk perlahan-lahan. Biarkan aku selesai bicara. Sebenarnya, hari ini aku datang buat batalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Membatalkan pertunangan? Dibatalkan? Aku gak setuju. Aku ini Ratu Birta. Sudah menolak banyak pria dari keluarga kaya. Malah dibatalkan tunangan oleh orang dari desa. Apa ini masuk akal? Coba ulangi. Nona Alia, kamu mengancam aku juga gak berguna. Pertunangan ini pasti aku batalkan. Apa karena aku jelek? Cantik sih, memang cantik. Lalu karena keluarga aku terlalu miskin? Mana mungkin. Aku dengar uang keluarga Karim bisa beranak pinak. Makin dihabiskan, makin bertambah. Lalu kenapa? Pertunangan ini tetap harus dibatalkan. Kalau menikahi 6 istri, itu kan melanggar hukum. Dalam setahun, ginjal aku tinggal 1. Kenapa aku yang disingkirkan? Itu yang ditentukan oleh para guru, bukan urusanku. Konyol. Surat pernikahan ada 2 lembar. Kau mau membatalkan sepihak? Mimpi. Nona Alia, gimana caranya agar surat pernikahan itu kamu serahkan? Gak bisa. Batalkan saja pertunangan dengan 5 orang lainnya. Tinggalkan aku seorang saja. Gak mungkin. Aku justru penasaran. Wanita yang tersisa ini sehebat apa? Sampai begitu luar biasa. Heh? Gak masuk akal. Aku tetap merasa gak masuk akal. Alia dari keluarga kami, ini sempurna. Masa pertunangan mau dibatalkan begitu saja? Gak masuk akal. Sungguh gak masuk akal. Menurut aku, Nona Alia juga belum tentu sempurna tanpa cacat. Di bagian dahi, terlihat ada awan hitam menutupi. Area karir dan area kekayaan hampir rusak. Itu tandanya bisnis akan mengalami masalah Tepat besar. sekali. Proyek Purinaga Tidur aliran dananya terputus. Kalau terjadi masalah, keluarga Karim mungkin akan bangkrut. Garis di area karir makin dalam. Bencana ini gak bisa dihindari. Kalau ringan, di ICU setengah tahun. Kalau berat, ke kamar mayat. Lalu bagaimana? Begini saja. Ini aku yang putuskan. Kau bantu keluarga Karim melewati masa sulit ini. Surat pernikahan segera dikembalikan. Setuju? Aku setuju. Baiklah. Aku malam ini juga pergi ke Putri Naga Tidur. Malam ini juga? Mau mengatasi masalahnya, harus lihat sendiri ke sana. Lebih cepat, lebih baik. Eri, kau temani dia pergi. Banyak orang, banyak tenaga. Baik, tenang. Tunanganmu ini hilang selai rambut pun aku bertanggung jawab. Gak perlu aku sendiri. Suruh dia saja yang pergi. Baiklah. Kamu membawa aura negatif yang kuat. Aku curiga ada orang yang ingin mencelakaimu. Liontin ini, lepaskan biar aku lihat. Langit dan bumi yang utama, akar dari segala energi. Sudah, aku ukir jimat pelindung dan jimat baja di gantungan ini. Tapi ingat, saat mandi dan tidur pun jangan dilepas. Ini untuk menyelamatkan nyawa. Aku pergi. Iya, hati-hati di jalan. Yudi, asal kau bisa selamatkan keluarga Karim, biarpun aku jadi istri mudamu pun aku rela. Kenapa nggak siang saja? Malam-malam begini ke sini, menakutkan. Sudah kubilang jangan ikut mengganggu. Siapa yang mengganggu? Aku ini sudah berlatih bela diri. Sayangnya kali ini penjahatnya gak melawan dengan ilmu bela diri, melainkan ilmu Feng Shui. Apa? 4 tahun lalu, Alia mengambil alih properti keluarga Karim. Awalnya berjalan lancar, nilai pasar naik 2 kali lipat. Tapi sejak memulai proyek Gunung Naga Tidur, muncul masalah besar. Terus-menerus orang hilang. Bu Alia, ada masalah. Perumahan baru. Coba ibu lihat ini. Perusahaan bermasalah. Hilang tanpa jejak. Ada apa yang hidup, gak ditemukan mayat. Sekarang sudah puluhan orang hilang. Gedung baru gak bisa diluncurkan. Dana gak bisa kembali. Pasar saham akan ambruk. Keluarga Karim hanya bisa bangkrut. Kau menyelidikinya cukup teliti ya? Kenali diri sendiri dan kenali lawan. Status pertempuran, status kemenangan. Setahu aku, gedung baru ini memang sengaja dipasangi dengan apa yang disebut gerbang darah penjara.
Gerbang darah penjara.